Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Selalu dilindungi Allah, selalu semangat belajar seperti apapun situasi dan keadaannya. Nah, untuk minggu ini Ibu akan khusus menjelaskan mengenai catatan kaki atau footnote dan daftar pustaka. Oke. Ketika kalian membuat sebuah tulisan, karya ilmiah, kalian biasanya menggunakan catatan kaki dan tentunya harus membuat daftar pustaka. Catatan kaki itu apa sih? Catatan kaki itu adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki menjelaskan sumber asal sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung. Nah, jadi ketika kalian menulis sebuah karya ilmiah, kalian biasanya mengutip dari buku. Nah, kutipan itu harus kalian sertakan. Kalian ambil dari mana sih kutipan itu? Nah, itu namanya catatan kaki atau footnote. Ini adalah cara penulisan catatan kaki. Jadi dimulai dengan nama penulisnya, kemudian judulnya, judul buku. Judul buku kita tulis miring. Kemudian ini Yogyakarta itu adalah kota terbitnya. Dan Pustaka Pelajar adalah penerbitnya, 2010 adalah tahun terbitnya. Kemudian koma, halaman berapa. Kalian ambil dari halaman berapa buku itu. Oke, nah. Misalnya, kalian sedang membuat membuat karya. Ibu akan mengambil sebuah teks dari buku Bahasa Indonesia kelas 10. Jenis kata dan kelompok kata. Ini Ibu ambil dari buku pelajaran kelas 10. Jadi entah kalian tulis langsung atau kalian ubah kata-katanya, keduanya harus tetap menggunakan catatan kaki. Nah, kalau kalian menggunakan Word, gimana sih caranya membuat catatan kaki, nak? Misalnya kalian sudah selesai nih. Kalian sudah selesai mengutip segini nih. Kalian sudah sampai titik. Kalian taruh kursornya di sini, kemudian kalian klik Ctrl, Alt, dan F. Akan dengan sendirinya muncul catatan kaki. Ini cara membuat catatan kaki jika kalian menggunakan Word. Nah, sekarang kalian tinggal tulis deh. Pertama, kalian cari dulu. Nah, ini dari buku kelas 10, nak. Kelas 10. Kita sampai di identitas buku. Identitas buku ini kalian bisa tahu penulis, judul, penerbit, dan tahun terbitnya. Pertama, kita cari penulisnya. Penulisnya ada banyak nih, nak. Ada Suherlina, Maman Suryani, Aji Septiaji, Istiqomah. Nah, kalau seperti ini, bagaimana? Apakah kalian menulis semuanya atau tidak? Ketika membuat catatan kaki atau daftar pustaka dan penulis buku yang kalian ingin cantumkan itu ternyata lebih dari satu, ada beberapa option. Kalau dia cuma 2 orang, kalian menulis dua-duanya. Kalau dia cuma 2 orang, kalian tulis dua-duanya. Tapi kalau dia ada lebih dari 2 orang, kalian tulis satu aja. Misalnya ini Ibu ambil Aji Septiaji ya. Kalian cukup tulis Aji Septiaji DKK. Sudah. Ya, kalau dia ada lebih dari 2, kalian cukup menggunakan DKK. Nah, kemudian judulnya. Judulnya apa sih, nak? Judulnya Bahasa Indonesia. Judulnya, jangan lupa judulnya harus dibuat italik atau miring. Setelah judul apa? Nah,
Jangan lupa kalian menggunakan titik untuk menunjukkan akhir. Jadi setelah nama kalian beri titik, judul kalian beri titik, terus kita masuk ke tempat terbit dan penerbit. Tempat terbitnya apa sih? Ini diterbitkannya di Jakarta, penerbitnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahunnya 2016. Jadi tinggal tulis Jakarta, titik 2. Salah. Di dalam kurungnya ditulisnya nak. Jakarta, titik 2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Koma 2016. Kemudian ditutup. Nah, ini setelah ditutup kalian tulis HLM. HLM adalah singkatan dari halamannya 33. Titik. Nah, ini cara membuat footnote ya. Cara membuat footnote. Nah, nanti footnote itu tampilannya akan seperti ini di dalam sebuah makalah. Nah, ini namanya footnote. Ini namanya footnote. Oke. Itu cara membuat footnote. Sekarang kita masuk ke dalam daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, jadi dalam melakukan penelitian itu kalian pastikan membaca sebuah buku, menggunakan sebuah buku. Nah, buku itulah yang nantinya akan kalian masukkan ke dalam daftar pustaka. Buku apa aja sih yang kalian masukkan kutipannya, yang kalian buat footnote-nya, buku apa sih yang kalian baca sehingga kalian bisa menyelesaikan penelitian ini, itu kalian masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, tadi kan kita sudah membuat footnote nih, nak. Kita sudah membuat footnote. Footnote ini bisa kita jadikan daftar pustaka. Misalnya, Aji Septiadi. Kita akan membuat footnote yang tadi kita buat ke dalam daftar pustaka. Pertama, namanya daftar pustaka itu namanya dibalik, nak. Misalnya dia Aji Septiaji, maka menjadi Septiaji, Adi, titik. Ya. Kemudian tahun terbitnya adalah 2016. Tutup kurung. Titik lagi. Judulnya bahasa Indonesia. Jangan lupa judulnya harus dibuat italik atau dimiringkan. Titik. Kemudian kota terbitnya, kota buku tersebut diterbitkan Jakarta. Titik 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dannya huruf kecil ya, nak. Titik. Nah, sudah jadi daftar pustaka. Beginilah cara membuat daftar pustaka. Jadi kalau kalian sudah membuat footnote, tinggal kalian ubah sedikit sehingga menjadi daftar pustaka. Nah, daftar pustaka nantinya akan berbentuk seperti ini. Ya, ini namanya daftar pustaka. Daftar pustaka diurutkan berdasarkan abjad. Ya. Ini D, E. Jadi dia diurutkan namanya berdasarkan abjad. Mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Kalau sama hal, lihat abjad setelah huruf pertama namanya. Ini E, ini I, berarti Herdiansyah duluan, baru Hidayati. Nah, seperti ini bentuk daftar pustaka ya, nah. Selain itu, daftar pustaka, kalau paragraf biasa kamu seperti ini, yang awalnya yang dicondongkan di kiri, kalau daftar pustaka, dia paragraf akhir-akhirnya yang dicondongkan ke kiri. Ya, seperti ini jadinya. Begini cara menulis daftar pustaka dan footnote. Oke. Sampai sini dulu materi dari Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.